Anggap. Ya, shalom Bapak Ibu, sering terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak ingat, sudah lama sekali saya tidak berdiri di tempat ini. Ya. Beberapa masih ingat wajah-wajah yang lama-lama ya. Tapi banyak wajah-wajah baru. Puji Tuhan, gak ada masalah ya. Tapi mari kita duduk diam, siapkan hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Ya. Kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang nyaman-nyaman saja. Terutama kalau kita baca-baca di medsos ya. Wah, luar biasa sekali. Kita tidak tahu mana yang berita yang benar, mana yang tidak benar. Semuanya bisa terkecoh. Ada satu peristiwa digoreng sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi buram. Yang benar yang mana ini? Kita nggak tahu semuanya. Belum lagi setelah pandemi, krisis perang Rusia-Ukraina. Berapa banyak negara-negara yang sekarang udah mulai kolaps. Dari Sri Lanka, nggak tahu yang lain-lainnya. Kalau kita lihat di TV, lihat di medsos, apa yang terjadi di Amerika, banyak orang miskin di sana sudah terjadi. Di Inggris banyak yang udah kehilangan rumah, nggak bisa nerusin cicilan rumahnya. Di banyak negara, di lain-lain. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama Indonesia. Yang memberikan pemimpin yang luar biasa. Yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Sampai hari ini, kita boleh aman-aman saja. Tapi saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Oleh karena itu, benar yang Tuhan selalu katakan, berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan akan datang suatu masa penderitaan, krisis atau apapun juga. Kita siap, harus siap. Perkembangan teknologi demikian luar biasanya. Ya. Hari-hari ini boleh bilang mata uang fisik hampir udah nggak dipakai lagi. Di China udah pasti udah nggak dipakai lagi, semuanya pakai handphone. Jadi handphone hari ini tuh kayak nyawa kedua dari kita. Di sini udah mulai bergerak ini semuanya. Nggak perlu uang cash lagi. Ya. Semuanya pakai handphone, pakai QRIS, pakai segala macam ini, semua bisa jadi semuanya. Belum lagi perkembangan yang teknologi informasinya yang luar biasa. Berapa waktu yang lalu kita dengar multiverse, semuanya serba virtual. Semuanya supranatural yang nggak tahu hanya bayangan-bayang imajinasi atau apa. Tahu-tahu kok hari-hari ini udah mulai nyusut, nggak kedengeran suara apa-apa lagi nih. Nah muncul sekarang ini NFT. Nah kita nggak tahu lagi nanti seperti apa lagi ini. Tapi yang jelas mulai mata uang digantikan dengan Bitcoin, kripto, ya kita nggak tahu juga itu. Itu mata uang yang urusannya itu kan virtual semuanya. Nggak ada fisiknya, nggak ada kenyataannya. Bagaimana? Oleh karena itu, sekali lagi, janganlah kita sampai terkecoh, terdistorsi oleh segala macam berita-berita yang hari-hari ini ada. Sekarang secara online kita bisa dengerin banyak sekali hamba Tuhan ataupun orang mau siapapun, ulama ataupun juga yang berkhotbah lewat online. Hati-hati. Disitulah mulai terjadi banyak penyesatan-penyesatan. Seperti yang kita ketahui tentang masalah LGBT. Ya, itu mulai mengarah semuanya. Ya, hati-hati, semuanya harus hati-hati. Yang penting buat kita, satu hal. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Saya ingin ajak nyanyi kita lagu lama ya, yang zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita nyanyikan ini.
zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ini lagu ini dari zaman tahun 60-an atau 50-an malah. Sudah memperingatkan, ayo berjaga-jagalah. Dan hari-harinya kita alamin hari-hari ini. Kita benar-benar harus hati-hati. Banyak kabar yang menggemparkan. Ada perang, ada kelaparan, ada kemiskinan. Di belahan dunia yang lain. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Belum lagi penyesatan-penyesatan. Saling menghujat satu sama lain di medsos. Ingat bait terakhirnya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Ingat, kita harus berlindung fokus kepada firman Tuhan. Karena itulah pegangan hidup kita. Semua diatur di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita bawa, baik dalam bentuk digital ataupun fisiknya. Kita gak perlu takut. Saudara, status kita itu istimewa di dalam dunia ini. Status kita luar biasa, suatu privilege, suatu keistimewaan. Kita semua yang hadir di tempat ini disebut anak Tuhan. Kenapa orang lain yang dari agama lain gak ada yang menyebut dirinya anak Tuhan? Cuma kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Dan itu memang Tuhan yang telah menyatakan sendiri. Ayo kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini kalau saudara baca di atasnya, ini adalah tentang firman. Yang datang ke dalam dunia menjadi terang. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau baca di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Saudara tahu dia siapa? Tuhan Yesus. Yang disebut di sini. Jadi di saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan dialah juru selamat kita, kita dinyatakan sebagai anak Allah. Saudara tahu kalau sebagai anak, apa yang menjadi hak kita? Saudara punya anak, saudara menjadi anak, pasti saudara punya hak. Sebagai orang tua, harus memperhatikan anak-anaknya. Memberi makan cukup, memberi sandang cukup, mengajar untuk menjadi dewasa, untuk memimpin, untuk boleh menjadi apa yang Tuhan mau untuk anak kita. Ingat, bukan untuk seperti apa yang kita mau. Karena Tuhan menciptakan semua dengan tujuannya masing-masing. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Ada yang Tuhan mau. Jangan memaksakan kehendak kita kepada anak kita juga. Biarlah dia menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Kita yang membawa mereka, menuntun mereka. Kita pasti dipelihara. Kita dicukupi. Dari makanan, sandang, semua kita dicukupi. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya mengalami sendiri. Tadi pagi juga saya saksikan. Betapa dia Bapa kita di surga. Tuhan Yesus yang mengajar kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Saya sekeluarga, selama dengan saudara, saya ber-6 saudara. Ayah saya, papi saya meninggal waktu saya masih umur 12, masih SD kelas 5 waktu itu. Saya nomor 2. Adik saya paling kecil,
Yang nomor 6 masih 4 bulan. Saat itu mami saya nggak bekerja. Secara gamblang, secara logika, masa depannya mau seperti apa anak-anak ini nanti? Ya memang setelah itu memang berusaha bagaimana buka, istilahnya itu apa ya? Kalau di daerah namanya kelontong ya, yang menjual apa saja gitu ya. Tapi ya pas-pasan aja untuk makan aja. Tapi satu hal yang mami saya tanamkan ke kita, anak-anaknya. Dan mungkin saudara juga saya kira perlu saudara tanamkan kepada anak-anak saudara. Dia bilang, kamu memang gak punya bapak di sini lagi. Tapi ingat satu hal, kamu punya bapak di surga. Dia yang punya segalanya. Dia yang punya dunia ini. Kalau kamu perlu sesuatu, minta kepada bapamu di surga. Pasti dia akan kasih. Kalau kamu jadi anak yang baik. Kalau kamu jadi anak yang benar. Taat pada setiap perintahnya. Itu yang ditanamkan. Dan benar, hari demi hari saya lewatin. Dari SD ke SMP gak ada masalah, dari SMP sampai SMA gak ada masalah. Memang gak pernah mengecap yang namanya jajan, ada uang jajan. Gak ada istilah itu, gak ada. Ya memang gak ada. Gak ada yang dikasih, yang bisa dikasih. Gak masalah kita lewati semuanya. Tapi satu hal, Tuhan cukupkan semuanya itu. Bahkan setelah lulus SMA, saya datang ke Jakarta, ada tante saya yang berusaha untuk menyekolahkan kita ke universitas. Sama enggak uangnya juga pas-pasan, enggak bisa kita masuk ke yang universitas yang istilahnya bermerek, mau Trisakti, Atmajaya, enggak bisa. Enggak mampu lah pasti. Ya udah cari universitas yang biasa-biasa aja, enggak masalah. Memang pada awalnya saya juga sempat kecewa. Kalau saya mendengar ya teman-teman saya di SMA, ada masuk IPB, ada yang ITB, ada yang ITS. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka standarnya waktu di SMA itu jauh di bawah saya. Kok bisa masuk ya ke ITS, ke ITB, ke IPB. Saya ngelamar ke UI, nggak bisa nggak ini. Ya udah. Tapi satu hal saya tahu. Ya. Roma 8:28, sekarang saya baru tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang dikasihi. Belakangan baru tahu, di universitas yang tidak ternama yang ini, saya bertemu dengan wanita yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak saya. Kalau saya dari situ, saya di UI, di ITB, nggak bakalan ketemu. Ada rencana Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini. Kok saya seperti ini ya? Kok saya gak gagal seperti ini ya? Percayalah ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Ada maksud Tuhan. Gak perlu kita menggerutu. Nikmatin hari-hari ini. Kita percaya Tuhan akan cukupi. Sama-sama selama kuliah. Begitu mau ujian akhir selalu dak-dik-duk. Sekarang bukan sistem, bukan semesteran harus bayar di muka gitu. Sekarang dulu gak gitu. Yang penting pokoknya mau ujian harus lunas uang kuliahnya. Mendekati hari-hari terakhir, ada aja gak tahu gimana bisa nutup aja semuanya. Sampai akhirnya dulu kan istilahnya ada kelasnya sarjana muda. Nah, saya udah 3 tahun selesai, saya bisa bekerja, bisa nyambi kerja lah ya. Nah ini memang Tuhan aturnya itu sedemikian luar biasa. Waktu saya bekerja, saya kerjakan bagian farmasi, ya, di farmasi. Jadi kalau yang ini apoteker itulah sekolahnya itu. Ya. Untuk waktu tingkat 1 sampai tingkat 3, pelajarannya memang pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tapi baru mulai yang tingkat 4, banyak pelajaran itu di sore. Karena pengajar-pengajarnya paginya sibuk, ada ngajar di tempat lain, masih ada yang bekerja, segala macam gitu. Nah, saya dapat kerjanya itu aneh juga. Dapat tempat kerja, yang masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 2. Nah,
Zaman itu nggak ada, selalu masuk jam 8, pulang jam 4, atau jam berapa gitu ya. Itu masuk jam 1, jam 2. Loh, saya masih bisa tetap kuliah, lanjutin kuliah saya. Itu pun udah satu hal yang menurut saya mujizat. Tuhan sudah atur. Sehingga selama bekerja saya bisa melanjutkan kuliah saya sehingga sampai selesai. Jadi apapun yang kita hadapi sehari-hari ini, saat ini, posisi kita sekarang ini, jangan menggerutu. Kalau kita ditempatkan sesuatu yang kelihatan tidak enak, Tuhan punya maksud lain. Kalau doa saudara belum dijawab, percayalah, pegang. Dia yang berjanji, dia gak pernah tidak menepati janjinya. Di Kitab Ulangan juga dikatakan bahwa semua janji Tuhan tidak satu pun yang tidak ditepati. Saudara baca di Yosua 23 atau 24 itu, sama. Setiap janji Tuhan tidak ada yang tidak ditepati. Hanya waktunya, kapan waktunya itu. Dan pasti itu waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat Tuhan menepati janjinya. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Saudara boleh coba mulai introspeksi, ingat-ingat masa lalu saudara. Ada enggak Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara? Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terhimpit. Kok tahu kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Jangan berkata itu kebetulan. Itu ada campur tangan Tuhan. Di Mazmur dikatakan, orang berjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan sudah menopangnya. Kita dipelihara, kita dicukupi, kita dilindungi. Perlindungan Tuhan, saudara boleh ingat-ingat di dalam perjalanan hidup saudara. Ada enggak Tuhan melindungi saudara? Jangan menganggap itu hal yang sepele, yang kecil. Kadang-kadang kita enggak hiraukan, enggak, mungkin itu kebetulan saja. Tidak saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebelum kita berdoa sudah Tuhan tahu. Tuhan mau kita ungkapkan kepada Dia. Ada satu lagu yang enggak tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Belum benar. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya. Coba cari lagu itu. Sangat menguatkan kita. Diingatkan. Saat kita perlu Tuhan itu sudah tahu. Saat kita minta Tuhan itu sudah dengar. Yang penting kita percaya. Baru Tuhan bekerja. Saudara ingat wanita pendarahan 12 tahun. Dia dengar Tuhan bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit. Dia mau, karena setiap Tuhan Yesus lewat, wah itu mungkin ribuan atau ratusan orang semuanya menyertai Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin dia bisa mau meraih Tuhan, nggak bisa. Cuma imannya, dia bilang, asal saya sentuh jubahnya saja, aku pegang jubahnya aja, aku akan sembuh. Dan benar, ada suatu kesempatan, dia bisa pegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan saat itu pun juga perdarahannya berhenti. Fokus kepada Tuhan, percaya, iman kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Kemudian ingat Petrus jalan di atas air, waktu mereka berlabuh, kemudian dia lihat Tuhan Yesus datang jalan di atas air. Tuhan apa itukah engkau? Kalau benar engkau, panggil aku ke sana. Tuhan Yesus, kemarilah. Petrus melangkah dari kapal, jalan di atas air. Saat itu dia fokus kepada panggilan Tuhan. Dia bisa berjalan dengan di atas air. Tapi di saat dia mulai ngelihat sekelilingnya, ada badai, ada ombak, goyah dia, ketakutan, langsung mau tenggelam. Tapi untung Tuhan Yesus sudah bantu pegang tangannya, selamatkan dia.
Fokus kita, iman kita kepada Tuhan. Fokus adalah kondisi di mana kita hanya memperhatikan satu titik ya, dan mengabaikan sekelilingnya. Sama, fokuslah kepada Tuhan. Percaya iman pada Tuhan. Bartimeus sama. Orang buta yang dia teriak-teriak di pinggir jalan. Anak Daud kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Diomelin sama semua orang. Tapi dia gak berhenti, semakin keras dia ngomong. Kemudian Tuhan Yesus samperin, apa yang kau mau aku buat? Aku mau melihat. Dan Tuhan Yesus sembuhkan. Apa kata-kata Tuhan Yesus kepada Bartimeus orang buta ini? Kepada perempuan perdarahan ini? Apa kata Tuhan Yesus? Imanmu menyelamatkan kamu. Iman percaya benar-benar. Dia Bapak kita, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu apa yang jadi masalah kita. Di saat kita benar-benar percaya, Tuhan bekerja. Ingat, Tuhan bekerja itu ada dalam hati, ada 3 hal. Yaitu ketaatan kita. Karena kita taat, seperti tadi Petrus, kemarilah. Dia jalan di atas air. Dia taat. Naaman oleh Elisa disuruh mandi di sungai Yordan karena kusta. Tadinya nggak taat, tapi setelah dibujuk-bujuk taat mau sembuh dari kustanya. 10 orang punya penyakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah kepada tua-tua. Dan mereka pergi. Tuhan Yesus nggak ngomongnya sembuhin, nggak ngomong. Pergilah ke sana. Mereka taat. Di perjalanan, tahir semuanya, sembuh semuanya. Dan hanya 1 orang yang kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena taat. Karena tindakan iman yang kedua. Seperti tadi. Si perempuan dengan perdarahan ini. Tindakan imannya, dia percaya. Dan mujizat terjadi. Dan yang ketiga, bisa saja inisiatif dan kedaulatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya dia datang, dia mau menyembuhkan semuanya. Yang kerasukan setan dan lain sebagainya, saudara bisa baca kedaulatan Tuhan Yesus. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Tapi yang paling utama, iman, percaya kita. Kita dilindungi. Ya. Dan ingat, di dalam tahu-tahu kok kering. Ya ingat, Tuhan Yesus juga mengatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sudahkah kita menghampiri tahta sucinya? Datang kepada Tuhan Yesus. Untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Jangan ragu-ragu, dia adalah Bapa. Urusan Bapa dan anak adalah suatu hubungan yang sangat intim. Itu adalah privilege buat kita semua. Lalu, itu adalah kewajiban hak yang kita dapatkan sebagai seorang anak. Tapi ingat, ada hak, ada kewajiban. Lalu kewajiban apa kita sebagai anak? Kita baca di dalam Kitab Roma, pasal 8, ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita disebut anak Tuhan, anak Allah, kalau hidup kita dipimpin oleh roh Allah, oleh Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait adalah rumah. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu mendampingi kita.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lanjut. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermudahkan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang pertama, kalau kita menjadi anak Tuhan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita harus jaga rumah Roh Kudus ini, tubuh kita ini. Jangan kita nodai dengan segala perjinahan, percabulan. Ya, tubuh ini harus dijaga. Dan juga jangan melukai tubuh ini. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Dan kita tahu fungsi Roh Kudus apa. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran yang berikutnya. Selain Roh Kudus, apa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita? Keinginan daging. Setiap kita pasti punya keinginan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ini yang istilahnya adalah keinginan daging. Tapi kita harus sadar, keinginan daging itu sifatnya sementara. Yang dicari hanya kenyamanan aja. Kalau saudara baca di Galatia 5, pasal 5, disebutkan apakah yang menjadi keinginan daging itu? Keinginan daging adalah perjinahan, perbudakan, percabulan, kemarahan, iri hati. Semuanya itu bukankah untuk menyenangkan kedagingan kita? Walaupun kedagingan, kenyamanan, kenikmatan ini hanya sementara. Gak salah kalau Tuhan Yesus bilang. Roh itu penurut, tapi daging ini sangat lemah. Mudah sekali kita dipengaruhi. Kalau kita marah, melampiaskan kemarahan, bukankah kita merasakan nyaman? Udah keluar semua. Marah udah jadi sasaran siapa, kita udah lampiaskan kemarahan itu kepada orang. Tapi kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita tahu hasil akhirnya adalah buah-buah roh yang berkembang dalam kehidupan kita. Buah roh itu apa saja? Ingat, kasih. Kita punya rasa kasih, mengasihi. Sukacita, hati kita selalu bergembira. Tidak ada penyebab dari luar, tapi selalu hati kita itu selalu bersukacita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa maksudnya? Kita gak punya musuh, kita gak punya ketakutan, gak punya dendam. Damai, aman semuanya. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, sampai ke penguasaan diri ada 9 buah roh. Saudara bisa baca lagi sendiri di Galatia. Ya. Semuanya itu memang kelihatannya dibaca enak, mudah. Melakukannya tidak mudah. Karena apa? Sekali lagi, karena melawan keinginan daging. Keinginan roh kudus berbeda, bersilangan, oposisi dengan keinginan daging. Karena mengikuti keinginan Roh Kudus, ingat, sabar. Orang maki kita, orang musuhi kita harus sabar, gak boleh marah, gak boleh membenci. Gak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Kalau kita sebagai anak Allah, dan percayalah, Dia akan selalu memelihara kita. Kan dikatakan, bunga di padang, Tuhan hiasi, tanpa bekerja. Burung-burung di udara, Tuhan kasih makan, juga tanpa kerja. Apalagi kita orang percaya, kita yang disayangi Tuhan. Pemeliharaannya kan lebih daripada itu. Mengapa engkau takut? Percaya saja. Banyak kali Tuhan mengatakan itu di dalam Alkitab kepada murid-muridnya. Kenapa takut? Percaya saja. Dan ini butuh keberanian iman.
Yang selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban kita? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita tinggal di dalam suatu komunitas, keluarga, ataupun komunitas apapun juga, janganlah kita jadi biang kerok, biang pemecah belah, dan biang kerusuhan. Tapi harus membawa damai di sana. Damai yang kita dapat dari Tuhan Yesus, yang melampaui segala akal itu, bagikan. Bagikan pada sekeliling saudara. Jangan sampai kalau di komunitas ada suatu pertikaian, jadilah juru damai untuk mendamaikan semua. Di dalam keluarga misalnya, ayo biar di rumah itu ada damai sejahtera. Hubungan yang harmonis suami dengan istri, hubungan harmonis antara orang tua dengan anak, hubungan harmonis antara menantu dan mertua. Bagaimana menjadi pembawa damai? Kan Tuhan Yesus sudah katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Berat mengasihi musuh, mendoakan dia. Padahal dia sering memaki-maki kita, memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita. Tuhan minta, doakan mereka. Ampuni mereka, doakan mereka dengan yang baik. Percayalah, 1, 2 kali, 1, 2, 3 kali saudara berdoa gak akan pernah perubahan. Tapi Tuhan selalu menyatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan putus asa, doakan. Sering masalah yang dikatakan mertua dengan menantu gak pernah cocok katanya. Itu hanya suatu mitos. Semuanya bergantung kepada kita. Kita mau mengikuti arus seperti itu atau tidak? Atau kita mau merubah keadaan? Harus kita ketahui, harus kita sadari seorang mertua misalnya. Dia pasti kepengen anaknya bahagia. Kalau dia melihat anaknya gak bahagia, yang disalahin mantunya. Mantunya gak bisa membahagiakan anaknya. Kalau kita bisa menyadari, ayo mulai dengan, jangan jadi musuh, tapi jadilah pendamai. Selalu jadilah saksi, jadilah teladan, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Kita beresin apa yang di dalam keluarga sendiri. Juga untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu, apapun itu adalah hukumnya. Karena engkau ada lewat mereka. Engkau dipercayakan Tuhan untuk diam, untuk tinggal, hadir di keluarga itu. Doakan, apapun dilakukan oleh orang tuamu, kasihilah mereka. Engkau akan melihat hasilnya nanti. Ya. Ada 3 hal tadi, sebagai anak Allah, kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, dan kita menjadi juru damai, membawa damai dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan mau untuk kita menjadi anak-anaknya. Dalam situasi apapun juga, ayo kita fokus hanya kepada Tuhan. Dia Maha Kuasa, pencipta langit bumi. Dia yang memiliki segalanya. Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas kehidupan. Di Hosea dikatakan emas adalah punyanya, emas perak adalah punyaan Tuhan. Apa yang saudara cari? Apa karena doa-doa saudara tidak dijawab-jawab? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dia Bapa. Tidak ada Bapa yang memberikan ular kalau anaknya minta roti. Oleh karena itu, selalu peganglah, beriman, tetap percaya kepada Bapa kita di surga. Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia pelihara, cukupkan dan peliharaku seumur hidupku. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita akan makan dan roti dan anggur ini,